Hai teman-teman, perkenalkan saya Leni Widiawati Anggraini dari kelompok 1 yang beranggotakan Aulia Taskia Indriani, Boy Prananta Surbakti, Halimatu Syadia, Musoke, Raihan Fuadi, Risa Wijayanti, dan Sinta Karlina. Kelompok kami akan menampilkan sebuah video tentang metode pembelajaran small group discussion. Sebelum video kami tampilkan, saya akan menjelaskan apa itu metode pembelajaran small group discussion. Small group discussion merupakan model pembelajaran aktif dalam proses pembelajaran peserta didik yang dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Selain agar peserta didik aktif dalam proses pembelajaran, small group discussion berguna untuk memecahkan beberapa topik permasalahan. Topik yang didiskusikan berupa materi sesuai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Berikut kelompok kami tampilkan video metode pembelajaran small group discussion. Selamat menyaksikan. Pagi hari ini kita akan membahas tentang peran sekolah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Bagi kelompok 1 dan kelompok 2, apakah sudah membahas tentang penyalahgunaan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba? Kalau memang sudah, mari kita siapkan atau mungkin dibahas dulu materinya antara kelompok 1 dan kelompok 2 supaya nanti saat diskus kita bisa memberikan materi yang lebih baik. Oke, sebelum membahas lebih jauh, perkenalkan nama saya Musoke, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan membacakan definisi narkoba terlebih dahulu. Apa sih narkoba itu? Narkoba adalah obat-obatan, narkotika, zat atau obat-obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Terus untuk pengertiannya, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA. NAPSA merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Dan dari masing-masing narkoba itu memiliki manfaat positif dan memiliki dampak negatifnya. Untuk manfaat positifnya yaitu seperti di kedokteran, seperti obat-obatan yang disesuaikan dengan ilmu kedokteran, dan untuk dampak negatifnya yaitu bisa membuat kita halusinasi, kecanduan, dan bahkan stres. Itu saja. Terima kasih. Saya Raihan Fuadi dari kelompok 2 izin bertanya. Apa yang menyebabkan seseorang ingin coba-coba narkoba padahal dia sudah tahu akibat buruknya? Makasih. Saya Aulia Taskia dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Raihan. Karena memuaskan rasa ingin tahu atau coba-coba, ikut-ikutan teman, solidaritas teman, mengikuti tren dan ingin terlihat gaya, menunjukkan kehebatan, dan merasa sudah dewasa. Terima kasih. Risa dari kelompok 2 izin bertanya. Menurut kalian usia berapa sih yang rentan terkena godaan narkotika itu? Saya Leni dari kelompok 1 izin menjawab pertanyaan dari Karisa. Usia berapa yang rentan terkena godaan narkoba? Yaitu saat bahaya dan dampak narkoba itu pada usia muda, atau dari usia 15 sampai 14 tahun. Terima kasih. Baik, di sini saya Sinta akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri. Contoh seperti heroin, sabu-sabu, ekstasi, ganja, dan morfin. Selanjutnya tentang psikotropika. Psikotropika sendiri itu menyebabkan psikoaktif melalui pengaruh pada susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya itu seperti Lexotan, Happy Five, dan diazepam. Dan yang terakhir, bahan-bahan adiktif. Bukan termasuk narkotika atau psikotropika, namun yang berpengaruh pada kerja otak. Contohnya seperti alkohol, inhalem,
atau lem, dan rokok. Kenalkan, saya Halimatu Syadia dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa narkotika itu memiliki manfaat tersendiri? Terima kasih. Saya izin menjawab dari pertanyaan dia. Jadi ada beberapa manfaat narkotika. Yang pertama, jenis ekstasi dapat digunakan untuk mengurangi kecemasan, meringankan gejala Parkinson, dan perawatan untuk PTSD. Yang kedua, jenis kokain dan tanaman koka. Sebuah obat bius baru dapat digunakan sebagai obat pencahar dan obat motion sickness. Yang ketiga, heroin adalah satu dari penghilang rasa sakit terhebat di dunia. Keempat, ketamin dapat digunakan sebagai obat perawatan ajaib untuk depresi. Yang kelima, amfetamin dapat digunakan sebagai obat untuk perawatan narkopelasi, ADHD, dan bantuan dalam pemulihan stroke. Yang keenam, ganja adalah obat untuk kanker, AIDS, sklerosis, glaukoma, dan epilepsi. Jadi ada beberapa manfaat untuk kesehatan dan pemulihan sakit dari bahan narkoba itu. Makasih. Dari penjelasan yang tadi kan udah banyak ya, tapi saya belum tahu persisnya bagaimana cara mencegah agar kita tidak tergoda narkoba. Itu saja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya Risa dari kelompok 2, izin menjawab pertanyaan dari Kang Mus. Bagaimana cara pencegahan narkoba? Yang pertama itu kita harus ketahui dulu aktivitas yang kita lakukan atau yang remaja sekarang dilakukan. Yang kedua, tetapkan aturan serta konsekuensinya. Jadi kita harus tahu nih konsekuensinya itu ke depannya setelah pemakaian narkoba itu apa. Yang ketiga, ketahui teman-teman para remaja. Kita harus tahu teman-teman di sekeliling kita itu melakukan hal negatif atau positif. Yang keempat, mengawasi selalu resep obat. Yang kelima, beri dukungan kuat dari keluarga, yaitu kita harus sering komunikasi dengan keluarga. Terus yang keenam, berikan contoh baik. Udah itu aja dari saya. Terima kasih. Saya akan memberikan kesimpulan dari hasil adik-adik semua yang menceritakan tentang peran narkoba di sekolahan. Jadi, peredaran dan penggunaan narkoba bisa disebabkan oleh tindakan iseng tanpa tujuan. Tetapi bisa juga dipicu oleh tujuan-tujuan ekonomi dan tujuan-tujuan ideologis. Tetapi apapun yang membelakanginya, penyalahgunaan narkoba berdampak sangat destruktif terhadap kehidupan massa dan para pelajar. Sebagai lembaga pendidikan yang mendapatkan kepercayaan dari orang tua dan pemerintah, pihak sekolah tidak boleh berpangku tangan atau menjadi penonton dalam berbagai upaya memberantas penyalahgunaan narkoba. Pihak sekolah dituntut untuk terus berperan aktif dan mengambil inisiatif, mengembangkan langkah-langkah edukatif, konsultatif, kooperatif untuk membentengi para pelajar dari pengaruh pada peredaran narkoba itu sendiri. Sesuai dengan tugas dan fungsi mereka, guru-guru BK yang ada di sekolah-sekolah seperti kita nantinya atau adik-adik nanti sebagai guru BK dapat menjadikan leading sektor dalam mengembangkan upaya pencegahan dan penanganan masalah-masalah yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar agar mereka dapat menjalankan fungsi tersebut dengan baik. Guru-guru BK perlu secara periodik dilatih dan dilibatkan dalam berbagai program penanganan masalah penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Mereka harus diberikan kesempatan atau akses pada informasi atau perkembangan terbaru tentang penyalahgunaan narkoba agar pengetahuan dan wawasan mereka tentang masalah narkoba selalu relevan dan up to date agar guru-guru BK
dapat menjalankan fungsi mereka sebagai atau secara sinergis. Maka perlu dibentuk wadah atau bersama untuk memungkinkan mereka terus berbagi informasi, saling membantu dan bekerja sama. Mengingat bahaya penyalahgunaan narkoba terus mengintai para pelajar kita, maka program-program yang terkait dengan bahaya narkoba harus valid dalam semua kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler. Misalnya, tema-tema pembinaan tentang narkoba dapat diintegrasikan dengan pendidikan agama, pendidikan karakter, pendidikan olahraga, dan pendidikan budaya pekerti. Jadi, kita harus tahu dasar-dasarnya penyalahgunaan narkoba itu seperti apa. Bagi saya udah cukup. Mungkin dari pihak kelompok 1, kelompok 2 sudah menjelaskan dengan baik. Dengan ini saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.